Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sekali lagi saya masih bersama dengan Pak Rizal Fadilah, orang hebat dari Bandung. Biasa Pak, biasa. Beliau ini alumni Unpad jurusan Hukum Tata Negara nih Pak ya. Dan sekarang ini beliau aktif di Muhammadiyah sejak tahun tahun 79. 79. Wah, udah mantap di Muhammadiyah. Sekarang seperti apa di Muhammadiyah Pak sekarang Pak? Sekarang saya ikut membantu pengurusan soal haji. Soal haji, oke. Haji ya, di haji dan umroh. Dan sekarang beliau ini dikenal sebagai seorang pemerhati politik dan kebangsaan. Beliau rajin menulis, terutama opini ya Pak ya, opini yang dimuat di berbagai media Pak, terutama media nasional. Sekarang kita mau ngobrol nih tentang beliau. Kita mau tahu kenapa sih beliau tertarik untuk menekuni sebagai seorang pemerhati politik dan kebangsaan, dan apa aja yang beliau ketahui tentang kondisi kita sekarang di negara kita, dan juga apa sih resiko yang pernah beliau alami. Sekarang mari kita dengarkan apa kata Bapak Rizal Fadilah. Silakan Pak. Ya, saya kira ketertarikan terhadap masalah politik kenegaraan itu karena mungkin basic akademik gitu ya, karena fakultas hukum di Unpad. Kebetulan mengambil jurusannya hukum tata negara, gitu kan, jadi concern ke bidang itu. Kemudian yang kedua, ya saya coba juga praktek di bidang politik langsung, politik praktis lah. Pernah jadi anggota DPR ya Pak? Ya, alhamdulillah. Tahun berapa Pak? Tahun berapa? Tahun 97, 99 dan 99 2004. Dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, jadi Ka'bah beliau makanya sekarang P3-nya masih bagus waktu itu. Oh, dulu sekarang. Sekarang Insya Allah. Sekarang kelihatan agak mengecewakan. Saya nggak ngomong ya, beliau yang ngomong. Kalau saya memandang mengecewakan. Mengecewakannya, oke. Kalau dulu Insya Allah. Itu ketiga. Jadi kemudian pernah juga kan P3 itu pecah Pak waktu itu ya, ada PBR ya, Partai Bintang Reformasi. Nah, kemudian saya juga pegang ketua PBR Jawa Barat gitu. Kemudian ya ini berkiprah lah di situ. Jadi mau coba maju gitu kan, didorong untuk DPR RI ya. Ya mungkin belum mendapat suara yang baik gitu ya. Jadi tapi akhirnya punya pengalaman lah gitu di bidang politik praktis kepartaian gitu Pak. Kemudian juga yang menguatkan saya Pak, alhamdulillah Pak ya, Pak Rahman, karena kegiatan dakwah juga gak pernah kita tinggalkan. Nah, jadi ketika kita mengkritisi kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini, coba basisnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak keluar dari situ ya Pak? Keluar dari situ. Insya Allah. Ya, insya Allah. Amin. Ikhtiar kita bahwa keadilan itu ma'ruf, gitu. Kebenaran itu ma'ruf. Kesepakatan konstitusi itu ma'ruf. Ketika terjadi perilaku sebaliknya ya zalim, yaitu mungkar. Betul. Gitu. Jadi kemungkaran harus dicegah. Jadi begitulah kurang lebih semangatnya. Pak, selama menjadi pengamat politik dan kebangsaan, pengalaman apa Pak yang pernah Bapak alami? Ini kan kadang-kadang Pak, ini kan menyebutnya agak kadang-kadang kritis terhadap pemerintah gitu ya, dan banyak juga orang-orang yang kritis itu ya kita tahu lah, ada sampai di penjara, ada sampai di teror gitu ya. Kalau Bapak ngalamin nggak? Ya, saya kira itu pasti terjadi Pak ya, baik dari kalau kita sering disebut sebagai lawan cebong ya cebong, suka macam-macam lah gitu. Jadi Bapak kampret nih. Jadi anggap kampret gitu kan. Kampret, ya. Tapi yang kita jelas yang kita dukung itu adalah yang memang diharapkan bisa berubah, mengubah. Ketika tidak bisa mengubah ya nggak akan didukung lagi, nggak akan disupport kan gitu. Apalagi berkhianat. Gitu ya, kita akan tinggalkan gitu. Dari sisi itu gitu. Jadi wajar lah kalau nanti dari aspek horizontal gitu kan muncul ya, tekanan-tekanan, bulian-bulian, ya wajar tuh. Tapi nggak kita
tanggapi dengan baik. Kalau soal pelaporan, seperti juga kasus yang terakhir yang mau dilaporkan katanya gitu kan. Kemarin dilaporin betul ya. Itu ternyata kita kejar kedalamannya, ya enggak juga karena salah, dia mau melaporkan di Jawa Barat, peristiwanya di Solo. Lokus deliktinya gitu. Jadi itu kayak teror aja ya Pak. Teror aja sih, teror sejarah. Tapi insya Allah semua itu akan jadi bekal penguat gitu ya, bahwa memang memperjuangkan kebenaran itu tidak mudah. Tapi insya Allah sepanjang kita punya keyakinan yang ya berbasis iman lah gitu ya, maka nggak terlampau khawatir bahwa semua aspek historis para pejuang termasuk para nabi dulu juga memang menghadapi risiko. Nah, tapi dari semua risiko yang Bapak hadapi itu ada nggak kejadian yang membuat Bapak tuh cemas terus keluarga juga khawatir, ada nggak tuh Pak? Iya sih, tapi hal yang wajar bisa kita atasi. Yang penting kan bukan soal kasusnya, tapi bagaimana mengatasinya. Gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan keluarga segala macam, ya keluarganya harus diberi pemahaman bahwa langkah ini langkah yang pasti akan ada tantangan. Ya, kita tidak menyebut lebih berlebihan lah, nggak perlu menantang ini nantang itu kan. Kita sesuai langkahnya saja, tapi pasti akan ada tantangan. Dan alhamdulillah gitu keluarga ya memahami lah. Istri saya juga aktif di Aisyah kan gitu Pak, jadi di organisasi dakwah juga. Ya, anak-anak juga sudah sebagian lepas berumah tangga, berjalan di kebersamaan rumah tangganya gitu. Kemudian ya memahami juga bapaknya begini. Tapi pernah nggak Pak? Pernah nggak diprotes Pak? Udah Bapak jangan begitulah, kita takut nih gitu. Enggak ada ya? Alhamdulillah. Jadi begitu saya bersyukur juga kepada Allah gitu ya, bahwa langkah-langkah ini difahami gitu oleh anggota keluarga. Gitu. Jadi yang penting telah paham ya insya Allah. Pak, setelah Bapak menjadi pengamat nih, pemerhati, Bapak melihatnya dunia politik kita seperti apa sih Pak? Ya inilah dunia politik ini kok semakin buruk. Kenapa Pak? Dalam parameter semakin buruk apa itu? Ya itulah tadi, kita kan belajar Pak, studi di bidang hukum tata negara, bidang politik, bahkan saya pernah mencoba untuk membuat tesis gitu ya, tapi nggak menyelesaikan politik hukum. Jadi masalah hubungan politik dengan hukum, gitu kan. Jadi tahu teori-teorinya, bagaimana keharusannya, das Solon, gitu kan. Kemudian kita baca das Sain, das Sainnya realitanya kok hawa nafsu kekuasaan itu dominan, gitu kan, ketimbang moral politik, gitu. Jadi malah mempersetankan nilai-nilai moral. Nah, itulah yang menyebabkan nanti semua bidang akhirnya gitu kan, bidang politiknya bidang politik itu sendiri, bidang hukum yang menjadi alat kepentingan politik, padahal kita diajarkan negara ini negara kedaulatan hukum gitu ya, negara hukum, Rechtsstaat, tapi faktanya Mahastat, itu kekuasaan yang mengatur dan memperalat hukum gitu, seperti itu. Budaya yang terarah, gitu ya. Kemudian agama tadi kita singgung, atau pernah kita singgung, agama tersisihkan, tidak menjadi standar of moral conduct, gitu ya, tidak menjadi acuan, bahkan dianggap impian. Bahkan ada yang pernah mengatakan kan, kok percaya akhirat? Emang udah pernah ke akhirat? Tahu kan? Nah, saya kira itu kan pelecehan. Betul. Kan seperti itu contoh. Dan itu kalau diderivasi, ya kan, diimplementasikan, sebetulnya itu faktanya dalam bacaan praktek politik itu. Yang saya bahasakan, kalau udah bahasa itunya, al-ghoyah tubariru al-wasilah. Maksudnya tujuan menghalalkan cara. Itu Pak. Jadi kalau sudah begitu ya rusak. Terus pemicunya apa ya Pak ya? Pemicunya apa itu? Bisa seperti itu politik kita? Apakah karena pendidikan kah? Atau ketidakmampuan dalam hal berpolitik? Atau lebih pada moralnya Pak? Ya saya kira ini karena godaan
godaan kenikmatan politik. Oh, ya kan? Bahwa seseorang misalnya sebelum dia punya jabatan, sebelum dipercaya, dia bisa berjuang keras sebagai aspirator misalnya kan dari kepentingan publik. Begitu dia dapat dulu, kok enak, kok nikmat. Itu yang saya sebut kenikmatan tadi, Pak. Dia menikmati. Akhirnya mencoba mempertahankan, gitu kan, dan bisa berbagi kenikmatan pada keluarganya, kroninya, rekannya, gitu kan, akhirnya membuat satu kelompok saja, gitu, yang elitis. Nah, kelompok itu yang disebut oligarki. Bahkan kalau kita bicara tentang politik, memang politik itu terkait dengan mengambil mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Betul. Dan biasanya kalau orang ingin menginginkan kekuasaan, segala cara pasti akan digunakan. Setuju. Saya ada intinya, Pak. Politik is nicht anderes als Kampf Dimach, katanya, kata orang Jerman tuh. Apa itu? Jadi politik itu adalah perjuangan merebut kekuasaan. Cuma itu aja satu. Yang kedua, orang kalau sudah punya kekuasaan itu seperti duduk di atas macan, Pak. Nah, dengan macan dia nakut-nakuti. Tapi yang paling dia takuti apa, Pak? Turun dari macan. Karena dia akan dimakan oleh si macan. Yang untuk tadinya menakut-nakuti itu. Nah, saya kira banyak penguasa, termasuk penguasa yang sekarang, Pak, gitu kan, takut turun dari macan, karena dia akan dimakan oleh macan nanti, diterkam oleh macan, makanya nggak mau turun-turun. Tapi mungkin kalau selama menjalankan kekuasaan dia sesuai konstitusi, itu mungkin saya kira nggak takut dia kali ya? Nggak takut, masalahnya dia tidak merasa sedang duduk di atas macan, gitu, Pak. Dia tidak menunggangi apa-apa. Dia berjalan di atas dirinya sendiri. Gitu, Pak. Itu kan dengan begitu dia punya kepercayaan diri, sehingga kalau masih dipercaya dirinya, dia akan jalankan amanahnya. Tapi kalau dia sudah tidak dipercaya, banyak kritik, batal lah, gitu kan, kepemimpinannya, dia mundur sukarela. Karena dia merasa bahwa dia itu diberi amanah. Gitu. Pak, kondisi politik itu kan berpengaruh pada kondisi kebangsaan. Nah, dengan kondisi politik semakin buruk, kondisi kebangsaan kita seperti apa sekarang? Ya, kalau politik dan kebangsaan nyatu ya, Pak ya. Gitu kan, jadi betul itu. Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi ya, Bang. Jadi kondisi kebangsaan kita juga buruk. Buruk ya. Buruk dan terpuruk, Pak. Seperti apa? Coba Pak, saja contohnya, dalam pergaulan internasional lah, kalau seorang pemimpin politik tidak berwibawa, kan gitu. Iya. Lebih internasional juga. Lebih internasional juga berantakan, gitu. Betul. Taruhlah kita ingin investor datang, kan gitu, Pak ya. Yo berinvestasi di negeri ini. Tapi kalau mereka sendiri ragu, benar nggak dipercaya ini oleh masyarakat rakyat? Jangan-jangan begitu ditanam tidak stabil nanti. Seperti itu, Pak, gambarannya. Nah, dengan kondisi politik yang tidak bagus, kebangsaan juga yang nggak bagus gitu ya, Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana perjalanan bangsa kita ke depan? Ya, saya kira harus diluruskan kembali kiblat bangsa. Arah kiblat ini sudah salah. Kita misalnya harus ke sana, ini melenceng. Harus luruskan lagi. Berarti apa-apa yang diamanati oleh the founding fathers, termasuk konstitusi kita, ya kita harus luruskan, bereskan. Makanya ada spirit Undang-Undang Dasar 45 itu harus kembali ke yang murni. Saya kira bagus, gitu kan, kembalikan prinsip kedaulatan di tangan rakyat, walaupun manifestasinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya, itu bagus, gitu kan, untuk supaya presiden bertanggung jawab, gitu kan, tidak neben, tidak bersampingan dengan lembaga-lembaga negara tinggi, negara. Harus ada yang tertinggi, supaya dia bertanggung jawab. Kalau sekarang, Pak, saya lihat, Pak, presiden itu tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa. Bertanggung jawab pada siapa dia? Pada siapa coba? Ke DPR enggak? Betul. Ya kan? Ke MPR enggak? Lalu dia bertanggung jawab pada siapa? Rakyat. Bagaimana mekanisme bertanggung jawab pada rakyat? Nggak ada. Betul. Selain mungkin tadi ya harus dimakzulkan itu melalui mekanisme. Itu mungkin bahasanya itu setelah dia tidak bertanggung jawab kalau itu. Tapi pertanggungjawabannya di mana? Nah, harapan Bapak nih terhadap bangsa dan terhadap politisi kita dan
pada bangsa kita nih agar ke depan juga politik kita bagus, terus kehidupan berbangsa kita juga bagus? Ya, saya kira tadi itu kalau memang mau diluruskan dari basisnya, akarnya, ya akarnya kita bersihkan, gitu kan, kita murnikan dulu. Jadi saya termasuk orang yang setuju kalau kembali ke Undang-Undang 45, gitu Pak. Tapi dengan spirit, ya bukan seperti Orde Baru dulu. Itu hanya lip service kan, kembali atau konsekuen ke Undang-Undang 45 Pancasila. Tapi semuanya diinterpretasi dengan kekuasaan. Saya kira itu pada akarnya, fondamen, gitu Pak. Kemudian bangunannya kita tata juga, temboknya gitu kan. Kalau bahasa ini binanya bangunannya, itu harus kita perbaiki. Sistem politik, ya, sistem politik yang demokratis. Itu jangan sampai sekarang oligarkis, gitu Pak. Atau partai kerasi sekarang. Atau lebih jauh lagi, ketumkrasi. Kita udah tidak demokrasi. Partai politik itu elemen demokrasi. Tapi justru sekarang partai politik yang tidak demokratis. Akhirnya harus diluruskan, benahi sistem partean, gitu, sebagai infrastruktur politik ya, yang bisa berperan ke depan mewakili rakyat. Itu jangan mewakili penguasa, mengatasnamakan rakyat. Jadi pembenahan itu misalnya pada instrumen, itu tadi bangunan bina, kemudian juga atapnya harus ditutup, gitu Pak. Harus tutup atapnya, gitu kan, jangan sampai masuk isme-isme. Ya, kebanyakan isme sekarang Pak. Sekarang banyak isme Pak. Iya, liberalisme, komunisme, pluralisme, gitu kan Pak. Kapitalisme, hedonisme, kapitalisme, itu sekularisme. Itu jadi itu telah merusak ke dalam, merembes, gitu. Tutup dong atapnya. Oke. Ada filter ya Pak. Filter. Sebenarnya kita punya ideologi Pancasila Undang-Undang 45 tadinya sebagai filter Pak. Gitu. Tapi sama oknum dirusak. Melalui tafsir lah, gitu kan. Benar. Itu. Tafsir demi kekuasaan ya. Demi kekuasaan, pelanggengan kekuasaan. Itu benar. Pak Rohman. Nah, pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya yang sangat menyenangkan dengan Pak Rizal Fadila. Semoga apa yang beliau sampaikan mendatangkan manfaat buat kita semua, dan juga mendatangkan inspirasi dan juga pemahaman bagaimana tentang politik dan suasana kebangsaan kita saat ini, agar ke depan kita bisa lebih bersikap lebih bijaksana ya Pak ya, dalam berpolitik ya, juga dalam bernegara ya. Politik kan polisi itu kebijakan. Betul. Gitu. Jadi bijaksana harusnya. Iya, sehingga ke depan jangan semau gue. Betul. Sehingga bangsa kita ke depan itu seperti yang dicita-citakan pada founding father. Saya kita kembali ke situ. Iya, betul. Gitu. Menjadi negara yang maju, berdaulat, sejahtera, adil dan makmur gitu ya. Setuju. Iya. Nah, pemirsa, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.